Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan di hari Minggu ini, selamat berhari Minggu buat teman-teman sekalian berakhir pekan ya. Jadi akan saya update lagi. Untuk update si Bitcoin dan altcoinnya itu adalah ENG ya, atau engine. Kemarin itu ada juga yang request untuk ENG. Jadi hari ini akan dibahas untuk Bitcoinnya, baru ENG dulu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk si ENG ini sendiri, dia ini sekarang ada di ranking 101 ya, di top coin market cap. Nah, nanti kan kita bahas lebih lanjut di technical analisanya ya. So, untuk si Bitcoin secara daily ya. Jadi memang intinya kan di bulan ini orang-orang itu menunggu keputusan The Fed ya. Itu di sekitar tanggal 14 kurang lebihnya, mungkin di ya mungkin sekitaran 1,5 mingguan yang ke depan lah ya. Orang itu menunggu apakah The Fed masih menaikkan suku bunga 0,25% atau malah nge-pause ya kenaikan suku bunganya. Jadi kalau misalkan let's say mereka ini nge-pause ya, pause kenaikan suku bunga, ya bisa aja untuk skenario ini terinvalidasi gitu ya. Dari 1, 2, wave 3, wave 4 dan ya dia nggak OTW wave 5 ini udah invalid, dia malah dari sini rebound ya. Kurang lebih seperti itu kan gambarannya jikalau memang nanti akhirnya dia pause. Cuman permasalahannya adalah sekarang aja baru tanggal 4, besok kurang lebih kan masih 10-9 hari lagi lah ke depan gitu kan. Yang perlu diperhatikan mungkin untuk seminggu ke depan adalah apakah si Bitcoin ini mampu break atau terbreakdown dari level area berapa aja bro ya. Di sini coba akan saya hapuskan dulu 0,3-nya sama 0,5-nya. 0,3, 0,5 ini akan saya hapus ya. Kemudian di sini coba saya akan extend dulu untuk bantuan kakek Fibo-nya, dan ya here we go teman-teman ya. Jadi memang intinya adalah dua area key level penting itu di box kuning bawah ini di sekitar 26.500-an sampai di bagian atas di sekitar 28.500-an dolar ya. Jadi dengan range kisaran 2.000 dolar ini adalah range penentu untuk si Bitcoin. Apakah ya seminggu ke depan, at least 9-10 hari sebelum kenaikan ataupun ngeproses suku bunga, si Bitcoin ini mampu terbreakout terlebih dulu ya, kemudian retest atau dia akhirnya memilih untuk terbreakdown lebih dulu ya. Maka kalau misalkan dia terbreakdown lebih dulu, kemudian akhir nanti The Fed nge-pause gitu ya, nggak naikin suku bunga, maka ya ini menjadi bisa aja area, bisa dibilang dengan tanda kutip lah ya, area koreksi terakhir before si Bitcoin mungkin ngejar area di atas 30.000 dolar ya. Jadi memang untuk area krusialnya juga sudah saya sampaikan, maybe untuk sekitaran 1 minggu ke depan. Nah, ini menjadi area pantauan atau range pantauan untuk si Bitcoin secara daily ya. Cuma so far memang dia masih bergerak di dalam 5 wave, dan sekarang ini OTW lah finishing wave 4 dan ongoing ke wave 5-nya ya. Jadi kalau misalkan kita bilang dengan range tipis, mungkin resistennya di sini masih sama box merah ini sekitar 27.300-an sampai 27.500 dolar. Itu menjadi range resisten terdekat untuk si Bitcoin, dan dia bisa aja jikalau memang seperti itu ya bisa aja di sini drop ya. Kemudian untuk retest aja sebelum lanjut naik. Ya, ini masih possible untuk terjadi untuk si Bitcoin. Jadi balik lagi untuk key resistance terdekatnya juga sudah saya sampaikan, dan lebih atas di sekitar 28.300, 28.500-an dolar untuk si Bitcoinnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mampu break dari box merah ini, OTW bakal mengejar ke beberapa area atas yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi palingan so far untuk pandangannya sama untuk si Bitcoin secara daily, karena memang area itu sebelumnya menjadi support yang resisten yang kuat juga untuk si Bitcoin gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita tarik juga ya dari swing low seperti ini, di sini swing low ke swing high-nya dia yang terakhir, maka ya kita bisa lihat ya di sini. Kita akan coba tambahkan juga dengan Fibo 0,5 dan 0,6-nya ya. Kurang lebih di sini ya, di antara retracement 0,6 sampai 0,5 nih. Ya, ini menjadi range atau tahanan yang benar-benar ideal untuk teman-teman bisa pertimbangkan yang mau di CA gitu ya. Ini range 23.960 sampai 25.300 dolar. Kalau misalkan kita lihat menggunakan bantuan kakek Fibo, dan secara range juga kita bisa lihat di sini ya, sebelumnya menjadi tahanan juga, dia create base sebelum dia lanjut rally lagi untuk si Bitcoinnya. Kemudian pada pergerakan sebelumnya ini juga berfungsi menjadi resisten yang kuat lah ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk update si Bitcoin secara daily. Next kita akan bahas untuk Bitcoin secara hourly. Nah, hourly-nya sendiri kemarin tuh udah saya bahas ya, ini tercipta atau terbentuk inverse head and shoulder
Dan ya untuk bagian neckline itu kurang lebih di box merah atas ini. Ya kita bisa lihat beberapa kali mencoba break, kemudian drop lagi break. Ya kita bisa bilang false break lah ya. Dan ya mungkin salah satu faktornya karena weekend juga, pergerakannya pun low volatile ya, bergerak at least cuma di range tertentu aja sampai nanti besok hari Senin ya baru market normal, dan pergerakannya pun itu akan cenderung lebih volatile dibandingin weekend ya. Maybe untuk sekarang posisinya ini akan coba saya hapus dulu, dan ya ini kita masih bisa pergunakan untuk tekanan resisten bagian atas ini. Ya ini beberapa kali udah kena touch atau disentuh nih, di testing sama Bitcoin 1, 2, 3 kali dan mendapatkan rejection atau reaksi lah ya. Jadi palingan untuk PR-nya adalah tekanan resisten ini dan juga box merah ini di sekitar 27.160 sampai 27.240 dolar lah ya. Sampai area ini mampu di break retest ya bakal ngejar next level di sini 27.400-an, kemudian di 27.900, 28.000 dolar untuk si Bitcoin jika memang dia mampu break retest seperti ini untuk lanjut naik ya. Tapi kalau misalkan let's say di sini dia udah drop kena reject, kemudian dia berangsur naik di sini, kemudian another rejection lagi, maka dia akan ngejar area berapa gitu kan pertanyaannya. Akan kita lihat ataupun saya tandain di sini dulu aja teman-teman. Di sekitaran sini. Nah, di sini ya. Di sini dulu teman-teman. Ini akan saya tandain dengan box warna putih. Ya. Ini di sekitar 26.900 sampai 26.960 dolar. Kalau misalkan kita mau lihat dengan range yang lebih kecil, biar lebih detail lagi lah area-area range-nya yang perlu diperhatikan lah untuk si Bitcoin. Nah kalau misalkan areanya sampai endorser, dia bakal coba ngejar beberapa area bawahnya nih, seperti 26.800, 26.600 dan di 26.300-an dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi palingan ini beberapa area yang perlu dipantau, dan juga ini dia cuma bermain range dengan 26.900 sampai 27.300-an dolar lah di weekend ini. Overallnya juga cuma tersideways di range kisaran sini aja. Nanti baru kita lihat reaksinya besok Senin gitu ya. Apakah dia mau break untuk retest lanjut naik lagi, atau dia akhirnya malah terbreakdown untuk ngejar beberapa area target support bawahnya. Jadi kalau misalkan dia masih beberapa kali another rejection terjadi, maka ya siap-siap aja atau prepare lah untuk the worst case-nya dia bakalan finishing atau ngejar ke wave 5-nya dia secara daily. Oke guys, jadi palingan itu untuk Bitcoin udah saya jelaskan juga ya, dan juga saya sampaikan untuk Bitcoin secara daily maupun secara hourly time frame. Next, ini untuk ING secara daily. Oke, jadi secara daily ini ING sebenarnya dia semenjak highest-nya itu di November 2021 dia berangsur-angsur turun. Ya, dia berangsur-angsur turun. Cuman yang menariknya adalah so far ini lowest price pada awal Januari 2023 dan naik, kemudian another rejection pun ya dia belum create yang namanya lower low lagi nih dari lowest area di awal Januari 2023. Dan beberapa area tahanan atau support lah yang bisa kita pergunakan untuk posisi saat ini di sini dulu di sekitar 0,324 dolar ya. Kita bisa lihat dari historinya juga sebelumnya berfungsi menjadi support resistance. Kemudian yang lebih bawahnya lagi itu kita bisa pergunakan area ini di sekitar 0,274 dolar, sebelumnya menjadi support resistance juga untuk pergerakan si ING. Kemudian yang lebih bawahnya lagi di sini support resistance juga secara daily di sekitar 0,2335 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan dan dipantau untuk tiga area ini yang nanyain area krusial tahanan secara daily. Kalau misalkan kita lihat dari history semenjak 2020 sampai per hari ini di tahun 2023 udah kurang lebih berjalan sekitar 3 tahun lah teman-teman ya. Hampir 3 tahun. Jadi ini yang perlu dipantau untuk beberapa areanya. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga ya, sebentar nih, kita bisa lihat juga untuk secara daily-nya ini lowest price terakhirnya dia atau swing low terakhirnya dia ini sayangnya memang sudah jebol atau udah unloser nih di level area ini nih, box putih nih kita bisa lihat ya. Sebelumnya ini menjadi resistance, support dan di flip menjadi resistance. Jadi prepare aja jikalau memang si Bitcoin mendapatkan another rejection, mungkin ING akan kembali lebih tertekan lagi karena kita bisa posisinya dia ini udah jebol nih dari lowest price pada tahanan lah ya, bisa dibilang di 16 Januari, kemudian di 10 Maret gitu ya. Ini udah jebol teman-teman. Jadi let's say kurang lebih bisa ini yang terjadi ketika dia udah terbreakdown, naik untuk retest, breakdown lagi atau rejection lagi. Di sini juga another rejection, malah bisa aja dia bakalan OTW lanjut turun lagi. Ngejar berapa area kalau misalkan kita mau lihat yang lebih detail teman.
Ini kalau kita lihat lebih detailnya lagi ya teman-teman, di kisaran area sini sebelumnya menjadi area tahanan juga nih ya untuk si ING. Kemudian di area sini juga bisa kita tambahkan gitu ya. Jadi let's say ini per area-area aja teman-teman ya. Di sini seperti area berapa nih, 0,308, kemudian di 0,282 dolar gitu ya, sekitar area itu bisa dipertimbangkan jikalau memang akhirnya si ING ini terbreakdown, akan coba ngejar beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian untuk si ING. Nah balik lagi, ini bisa invalid gak? Bisa teman-teman, ini bisa invalid jika di sini kan dia juga membuat range ya teman-teman. Di sini kita bisa gunakan juga trendline resistance untuk bagian atas dan juga untuk di bagian bawahnya. Kurang lebih dia bermain di dalam sebuah range channel gitu ya. Tinggal kita lihat aja apakah dia masih mampu untuk dia break and retest trendline resistance dan juga EMA 2134 secara daily time frame untuk dia lanjut naik lagi, ngejar seperti area 0,38 dolar, kemudian 0,398 dolar dan lain sebagainya untuk si ING. Tapi kalau misalkan akhirnya dia terbreakdown, akan ngejar beberapa area bawahnya. Jadi palingan itu untuk update si ING kemudian juga Bitcoin. Hopefully kalian bisa terbantu dengan adanya analisa ini. Jadi ya selalu prepare untuk istilahnya drop atau koreksi susulan. Jadi kalian bisa mengakumulasi lagi lah atau DCA lagi dan nggak all in teman-teman. Ya khususnya di spot account lah ya. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu buat teman-teman dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.